Kayak nama saya Billy. Awalnya kan kita berdiri itu tahun 2020 kayak waktu pandemi tuh. Pandemi ini kebetulan kita masih oke di sekitar 15 sampai 17-an. Maksimal tuh biasanya di sini harusnya bisa sampai 35. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kebetulan banget Bu Linda lagi di Jakarta dan kebetulan dapat kesempatan buat visit salah satu member member online Bu Linda, dan hari ini ke salah satu laundry namanya Nara Laundry di daerah apa sih ini? Lebak Bulus. Lebak Bulus gitu. Jadi hari ini aku bareng sama Mas Billy ya. Mas Billy boleh dong kenalin diri. Oke, siap. Kayak nama saya Billy. Untuk background pendidikan sebenarnya nggak ada hubungannya, lebih ke saya DKV dulu, desain komunikasi visual. Oke. Ya, jadi setelah lulus lebih seringnya malah nyari-nyari peluang aja gitu dibandingkan ya, jadi skill desainnya dipakai untuk ngedesain usaha sendiri. Laundry gitu. Keren banget sih ya, itu. jadi semuanya didesain ya karena basicnya DKV, ya udah kita desain sendiri lah kayak gitu. Akhirnya terjadilah laundry ini kayak gitu. Kenapa sih bikinnya usaha laundry? Kenapa nggak coffee shop atau apa? Kan anak muda ya gitu kan. Biasanya mungkin lebih suka yang coffee shop atau apa gitu kan. Sebenarnya awalnya kan kita berdiri itu tahun 2020 kayak waktu pandemi tuh. Pandemi itu semua bisnis kan lagi turun. Benar. Ya, terus akhirnya kita nyari apa yang lagi uptrend sendiri gitu. Akhirnya setelah kita ngulik, oh laundry tuh ternyata ada demand-nya di saat pandemi gitu. Akhirnya ya udah kita coba deh belajar bentar-bentar. Akhirnya kita coba nyari yang memang orang yang lagi mau lepas laundry-nya gitu kan. Oh, berarti awalnya take gitu. over. Awalnya take over ya. Awalnya gitu. Jadi kebetulan ada ketemu ibunya namanya Bu Nasim gitu kan di Bintaro. Dia sebenarnya tadi mau ke luar negeri. Habis itu mau dijual tuh laundry. Akhirnya kita nanya-nanya dulu sebenarnya laundry-nya kayak gimana sih, bagus nggak sih prospeknya omsetnya gitu, bagus nggak sih gitu ya. Terus kira-kira kalau prospeknya bagus, omsetnya bagus, ya udah kita berani take over, deh ya ambil. kayak gitu. So, jadi sambil ibunya nungguin ke luar negeri, kita sambil belajar juga nanya-nanya detail laundry itu kayak gimana kayak gitu. Akhirnya setelah berjalan, setelah hampir 1 tahun, 2,5 sampai 2 tahun, barulah yang ini terjadi kayak gitu. Berarti usaha laundry-nya mulai 2020 dong ya? 2020-an ya. Udah mau 4 tahun ya. Sekitar segitu. Usaha laundry-nya ya. Oke, udah keren banget. Sekarang ada berapa cabang, Mas Billy? Harusnya 3, tapi kita tutup 1 karena mau pindah ke sini kayak gitu. Jadi tahun kemarin tuh kita punya di Bintaro, di Lebak Bulus ini, sama di kampus UIN. Cuman setelah kita buka Lebak Bulus ini, kayaknya kita tarik aja yang dari UIN ke sini biar lebih besar, lebih aja terfokus gitu. ya, satu gitu ya. Nggak apa-apa punya 2 tapi omsetnya maksimal gitu kan, nggak masalah itu. Mas Billy boleh diceritain dong awal mulai usaha laundry ini, Mas Billy mulainya modalnya gimana nih? Modal sendiri kah atau pinjaman kah atau ada tabungan apa gimana? Boleh dong ceritain. Modalnya awalnya berapa gitu? Jadi gini, kalau untuk saya kan sebenarnya satu tim itu isinya bertiga gitu kan. Saya sama 2 orang lagi suami istri kayak gitu. Jadi kebetulan temen juga gitu. Jadi emang kita dari lulus kuliah sampai sekarang ini kan memang partneran lah untuk buka apa gitu. Akhirnya pas pandemi memang lagi saatnya semuanya di hold gitu kan. Ya udah apalagi ya kita bikin, udahlah kita cari laundry aja kayak gitu. Jadi untuk awal emang kita lebih ke patungan sih kayak gitu, sharing kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang berjalan saya jadi sebagai S operasional, sisanya ada yang keuangan sama S bisnisnya kayak gitu. Berarti ini masih partneran atau sendiri punya Mas Billy? Hampir semuanya partneran juga. Partneran, gitu. oke. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa? Modal awal sebenarnya kalau akuisisi itu sebenarnya kan agak lebih mahal. Tapi setelah kita udah belajar selama kurang lebih selama itu, pas buka ini sebenarnya lebih murah lah, hampir bisa setengahnya lah kayak gitu. Di awal take over itu berapa? Itu sebenarnya karena dia kan ngitungnya lebih ke mesinnya ya, mesin di sana mirip kayak gini semua. Dia itu sebenarnya bisa dihitung sendiri sih kurang lebih. Dia di sana ada sekitar 3 mesin kayak gini. 3 mesin kayak gitu. Mesin cuci, mesin dryer lah ya. Iya, mesin gini. Kayaknya harusnya dulu ya di kisaran hampir di 200-an lah. 200-an. Tapi 200-an itu kenapa kita berani itu balik lagi nggak cuma jualan mesin, karena kita pun pertama dapat tempat, dapat customer, dapat materinya juga, terus dapat ibunya ngajarin juga.
Jadi dia kita tinggal jalanin. Jadi kalau memang saran teman-teman yang mau buka laundry dan akuisisi, perhatiin yang itunya juga tuh. Jadi ada marketnya. Apresiasi mesinnya ya. Mesinnya masih bagus, marketnya masih dapat, terus laundrynya berjalan, keuangannya tuh bagus juga kayak gitu. Terus ya udah kalau memang mau berani akuisisi ya nggak apa-apa juga gitu. Soalnya buka dari nol emang cukup lumayan capek juga sih. Capek gitu. juga ya buat pemula kalau Betul. misalnya nggak tahu gitu kan. Karena proses trial error ini emang nggak gampang, gampang gitu ya, kan. gitu. Drama banget Ya, betul. gitu. Iya. Mas Billy boleh cerita nggak sih di sini jenis layanannya apa aja, terus harganya di daerah sini di market di sini kurang lebih berapa sih? Gitu. Sebenarnya kalau untuk di kita gitu kan ada 3 buat yang biasanya kiloannya. Yang ada kiloan. Yang ada reguler. Ada reguler itu 2 hari atau 3 hari? Kalau kita di reguler biasa di 2 hari, cuman 2 biasanya hari. kalau kita infoin ke customer 2 sampai 3 hari. Cuman biasanya di 2 hari kita udah dikirim, selesai, udah gitu selesai ya. gitu. Jadi kalau 3 hari itu kayak ya kalau post Lagi manager aja overload, ya nah. gitu, kayak gitu. Terus kalau yang one day kita di 24 jam. 24 jam, jam, kayak gitu. oke, one day 24 jam, itu harganya Harga sekitar 12.000. 12.000, oke. Terus ada lagi di Express. Express kita 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam itu harganya 17.000 kalau di sini. 17.000. Ada minimal order nggak? Sebenarnya kalau kita minimal kiloan tuh di 3 kilo. 3 kilo. Semuanya. Oke. Kayak gitu. Penting sih harus ada minimal order karena HPP satu kali muter mesin ini lumayan gitu kan. Iya. Nggak bisa kita pakai ya bawa 2 biji, hitung 2 biji aja nggak bisa gitu kan. Mas Billy ini kan udah ngejalanin usaha laundry udah kurang lebih hampir 4 tahun gitu ya. Betul. Pastilah ada senengnya kalau pas lagi omsetnya bagus gitu Yeah. kan. Tapi pasti kan ada dukanya juga mungkin ya nggak sesuai ekspektasi gitu kan omsetnya atau apapun. Boleh nggak Mas Billy cerita selama 4 tahun ngejalanin usaha laundry ini apa sih yang Mas Billy rasain suka dukanya gitu? Lebih banyak kan sukanya apa dukanya nih gitu? Kalau untuk saat ini sebenarnya lebih banyak sukanya kayak gitu. Cuman kalau Alhamdulillah. Kalau di awal-awal emang capeknya capek banget kayak Capek gitu. banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita yang ngerasain tuh di cabang kedua sebenarnya. Jadi kan kalau cabang pertama tuh tadi enaknya kita udah kebantu, udah ada marketnya, udah ada customer, jadi kan tinggal berjalan aja. Udah tinggal melanjutin aja lah ya gitu kan. Ternyata pas kita coba buka cabang kayaknya enak nih. Oh ternyata nggak sebagus itu juga gitu. Ternyata buka cabang nggak segampang itu gitu kan. Karena buka cabang tuh kita sebenarnya mulai dari nol lagi gitu. Iya benar. Kenapa mulai dari nol? Sebenarnya kalau dari SOP mungkin kebantu lah sama. Ya. Cuman dari nol tuh ya marketnya, terus juga pegawainya lagi kayak kenalan gitu. sama ini sebenarnya marketnya yang gimana gitu gimana, kan. Gitu. Terus lingkungan di situ tuh kayak gimana orang-orangnya gitu kan. Jadi di yang cabang kedua cukup lumayan melelahkan lah kayak gitu di awal-awal kayak gitu. Jadi di cabang kedua aja kita padahal bisa dikupas ya. Betul. Karena belum ada SOP atau sebenarnya udah ada SOP tapi belum bisa nerapin apa gimana? Sebenarnya kalau di sana kayaknya SOP secara tersirat aja kayaknya. Oh, jadi belum ya. belum dirapiin secara masih di awang-awang betul. gitu ya. Jadi kalau yang di Bintaro kan ya tadi si ownernya pun masih bisa ngarahin lah kayak gitu. Dulu kan yang punya masih bisa ada di situ dan bisa masih berjalan dengan baik gitu. Jadi SOP yang dia punya belum kita jadiin tertulis tuh. Jadi masih di kepala kita di kepala dia. gitu. Jadi kalau ada salah apa tetap dia yang turun gitu kan. Iya. Pokoknya pas kita cabang kedua SOP-nya belum bener kayak gitu. Akhirnya cukup lumayan inilah struggle kayak gitu. Akhirnya awal-awal buka pun itu juga kita hampir rugi juga. Tiba-tiba ngerjain baju yang harganya 5 juta. Oh, betul. Ada juga ya. Jadi itu baju apa Mas kalau boleh tahu? Dia sih nggak ada mereknya, cuman dia bilang saya belinya di luar negeri, dia bilang gitu kan. Jadi ada jahitan yang kelepas gitu-gitu. Jadi harusnya nggak masuk dryer, sama yang kerja dimasukin dryer. Akhirnya ya udah dia ada copot-copot. Ya udah Mas, akhirnya tapi baik dia akhirnya sebenarnya harganya sekian 5 juta, tapi kalau mau diperbaiki dulu boleh katanya, ya udah. Akhirnya diperbaikin. Akhirnya perbaikin kayak nggak gitu. jadi ganti rugi. Enggak, alhamdulillah. Hampir 5 juta melayang ya. Di awal buka. Jadi memang ada yang boleh masuk mesin cuci, ada yang nggak boleh ya. Betul. Ternyata laundry ini nggak cuma sekedar cuci kering setrika beres, ternyata banyak banget jenis bahan-bahan yang boleh dan nggak boleh masuk ke layanan kiloan ini gitu. Tapi banyakan sukanya kan ya. Sekarang sih sukanya sih kayak gitu. Oke, berarti tinggal ngerapiin aja ya. Ngerapiin. Udah ketemu lah
apa namanya sistemnya udah mulai ketemu. Nah tadi Mas Billy kan udah cerita nih banyakan sukanya, berarti ngomset dong, ya kan? Mas Billy boleh dong dibisikin gitu, diinfoin gitu kan? Berapa sih rata-rata misalnya per bulannya, stabilnya di berapa sih omsetnya Mas Billy per bulan? Oke, untuk sekitar 6 bulan ini kita review omset yang sedang berjalan gitu kan, di luar ini ya, di luar hari-hari besar kayak Lebaran atau tahun baru, itu kan pasti beda lagi gitu kan. Ya itu high season lah. Betul. Ya. Jadi kalau untuk di cabang kedua ini kebetulan kita masih oke di sekitar 15 sampai 17-an kayak gitu. 15 sampai 17 juta. Ya, lumayan. Cuman sebenarnya untuk maksimalnya yang kita lihat marketnya itu ini harusnya bisa sampai di 30. Lebih maksimal. Betul. Lagi. Maksimal ya. itu biasanya di sini harusnya bisa sampai 30. Makanya kita pengen ngejar itu sebelum akhir tahun kayak gitu. Ntar kita hitungin ya gimana caranya biar dapetin omset 30 juta. Iya. Karena kemarin ada salah satu member kita juga yang cerita dengan nerapin SOP itu mereka bisa dari 15 juta, 17 juta sampai nih di angka 30. Ntar kita hitung ya. Boleh. Nah, boleh dong cerita kali ini kan 15 sampai 17 juta lah ya sebulan. Ini biasanya kiloannya aja atau ada satuannya lagi? Mas Billy boleh cerita nggak sih kiloannya per hari rata-ratanya berapa? Kilo. Sebenarnya untuk sekarang ini kita lebih banyaknya di kiloan malah. Kalau satuan tuh masih oke aja gitu, belum terlalu banyak. Cuman satuannya berarti bed cover masuk satuan bed kan? cover masuk satuan. Karena ini banyaknya perumahan, satuannya emang masih banyak yang masuk tuh bed cover gitu-gitu. Jadi sepatu juga masih banyak. Masih banyak lumayan. Terus kalau untuk kiloan per hari itu bisa nyampe kayaknya harusnya sampai 70 sampai 100 tuh masih oke kayak gitu. 70 sampai 100 kilo. Iya, Wow, 70 sampai 100 kilo. Kali deh tuh 70 sampai 100 kilo kali 8.800, 800 kali 30 hari 24 juta, ya kan? Tapi masih bisa. Ya itu sedang bagus ya. Iya, lagi bagus ya. Range segitulah ya, range gitu. segitulah ya. Pasti bisa ya. Nah Mas Billy ini sebagai pengusaha laundry gitu kan, sekedar sharing nih buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen punya usaha laundry tapi bingung nih aset apa aja sih yang harusnya dimilikin sebagai pengusaha laundry gitu di awal. Mas Billy kan kebetulan udah udah tinggal ngelanjutin aja, udah ada aset, udah jadi. Tapi yang kedua di outlet yang kedua otomatis Mas Billy kan mulainya dari nol nih gitu kan. Apa aja nih yang perlu disiapin kalau dari sisinya Mas Billy nih sebagai bisnis laundry? Jadi kalau saya mungkin lebih cerita ke cabang kedua aja ya, karena memang dia mulai dari nol kan. Jadi kalau cabang kedua itu kita dan tim sebenarnya nggak pernah bukan nggak pernah saran. Jadi kalau kita dan tim punya prinsip kayaknya untuk test market kita nggak usah beli semuanya baru gitu. Jadi cari aja mesin yang second tapi oke gitu. Karena kita pengalaman itu adalah ngikutin patternnya orang Indonesia, jadi mereka suka beli barang-barang baru dan ternyata barang yang mereka pakai tuh kayaknya nggak nyampe setahun pun masih bagus gitu. Dari market itu akhirnya kita ya udahlah kita coba cari-cari deh yang rumahan gitu kan, orang pindahan yang keluar kota biasanya mesin cucinya mereka nggak bawa kan. Kita cari yang kayak gitu. Jadi biasanya nyarinya di marketplace kayak gitu. Terus habis itu kita dapat tuh yang di belakang sebenarnya itu hampir semuanya second, nggak ada yang baru kayak gitu. Tapi depresiasi mesinnya masih bagus, masih oke. Jadi sarannya saat mau ngambil pun ya kita harus cek juga gitu. Maksudnya kira-kira ini dari pertama beli berapa bulan gitu kan. Terus sering nyuci nggak sih kayak gitu kan. Kadang kita berarti tesnya itu by wawancara aja gitu ya. Terus juga kalau misal ya mau bawa teknisi juga boleh kayak gitu. Cuman biasa kalau kita tanya-tanya aja misal kayak udah berapa lama sih ini dipakainya gitu. Terus abis itu kalau sering nyuci sendiri atau tetap ke laundry juga kan ada biasa kayak gitu. Terus ya udah sekitar kayak gitu aja. Berarti belinya bukan di marketplace tapi langsung ke rumahnya. Lewat marketplace tapi biasanya pakai mesin orang rumahan. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya di medsos juga banyak gitu-gitu. Jadi kita ngecekin aja, kadang orang kan mau pindahan tapi barangnya nggak dijual. Malas bawa. Ya, kayak gitu. Itu untuk mesin laundrynya. Cuman kalau dryer emang kita harus agak ngulik sendiri. Jadi kalau dryer kita harus dapat dari laundry yang memang udah mau tutup kayak gitu. Jadi kan kalau di rumahan nggak ada yang pakai dryer, jadi kita harus ngincernya pakai jemur ya. Iya, betul. Jadi ngincernya orang-orang yang memang saat itu laundry-nya tutup gitu. Jadi kita memang ya kebetulan aja dapatnya hoki sih, dapatnya yang kayak gitu. Yang bagus ya. Betul. Terus kalau setrika, mesin setrika di sini Mas Billy pakainya setrika uap atau masih pakai setrika listrik? Kalau kita pakainya uap Uap sama, ya. Kayak gitu. Itu beli baru atau
bekas juga? Second juga kayak Second gitu. juga. Second juga. Jadi ya karena kita pengen ngepres banget, maksudnya pertama kan akuisisi segitu besar, habis itu kita mikir sebenarnya bisa nggak sih dari segitu besar tuh kita press kecil-kecilnya untuk ngetes market aja dulu gitu. Seandainya market ini nggak bagus, ya kita bisa pindahin ke tempat lain bisa gitu. move ke tempat yang Betul. lain. Jadi sebenarnya modal kecil pun juga nggak masalah gitu. Jadi kalau kemarin karena kita sebenarnya kalau yang awal tuh sebenarnya bukan beli mesin jatuhnya, jadi kita mikir adalah beli bisnisnya gitu. Ya harga itu jadi kenapa kita oke karena kita emang beli bisnisnya bukan beli mesinnya gitu. Jadi untuk harga segitu kayaknya ya nggak apa-apa deh kayak gitu. Soalnya kita dapatnya banyak gitu secara apa intelektual ininya dapet lah kayak gitu. Dapet ya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk modal ya kalau di sini kita sebenarnya dari mesin ya, mesin harus ada lah ya. Ada. Kalau ini sebenarnya second juga. Second juga. Second juga betul. Mesin cuci, ini bawah berarti mesin cuci, mesin pengering. Pengering. Ini gandeng ya Mas ya? Iya ini satu stak. Biasanya orang juga satu stak. Oke, satu stak. Kayak gitu. Kapasitasnya tadi? Ini sebenarnya 15, tapi 15 biasa kilo. masuk cuma 7 kilo sampai 8. Ya, 50-70%-nya lah ya. Oke, terus ini juga ini sama. sama juga kayak gitu. Kalau ini berarti bed cover yang 160 lah ya. Betul. Oke, Mas Billy, kita next pertanyaan. Boleh, ya. okay. Jadi santai aja sini. Mereka nih emang ini nih. Mas Billy, boleh tahu nggak sih sebenarnya kan ini udah laundry udah jalan udah bagus banget ya, sampai hampir ada 3 cabang gitu kan, udah ada 3 cabang. Ini Mas Billy masih mau belajar, itu luar biasa banget kan, karena emang kita harus scale up terus gitu kan ya. Mas Billy boleh tahu nggak sih di mana apa alasannya Mas Billy ikut member, ikut kelas online kita, terus dari mana dapat informasi kelas online Bu Linda ini dapatnya dari mana gitu kan? Oke. Jadi untuk awalnya sebenarnya emang saya lagi nyari tuh kelas-kelas online tuh yang mana sih yang kira-kira emang dia tuh ngasih ilmu tuh yang full gitu, nggak setengah-setengah, karena saya udah berapa kali ikut kayaknya. Oh, ya, udah berapa kali ikut? Udah kayak seminar, kayak kelas-kelas online kayak ini mah kayaknya saya udah dapat semua gitu yang saya jalanin. Kayaknya masih ada yang kurang, apa yang saya cari itu belum ada di materi-materi itu. Terus habis itu ya saya ketemunya ya di medsos juga gitu, kena iklannya lah. Kena iklannya ya, wow. Iklannya cukup kenceng juga. Kenceng, ini mereka yang kenceng-kenceng gitu. nih. Terus habis itu saya cari-cari lah, terus ya lihat Instagramnya dulu, maksudnya dari penjelasan Kalinda kan, oh ternyata enak nih cara ngobrolnya gitu. Terus dari ilmu yang di-share pun juga full gitu, jadi nggak setengah-setengah. Jadi kita, oh kayaknya nggak apa-apa deh kita ikut kelas ini kayak gitu. Jadi kayaknya materi yang dibagiin tuh masih bisa diterapin banyak gitu di tempat kita kayak di gitu. laundry ya, ya mudah-mudahan ya. Ya jadi aku sekali beli pun juga nggak tanggung-tanggung, jadi beli ada kelas ada buku, ya udah dua-duanya deh kayak gitu. Oh, terima kasih. Gitu. Udah dilarisin. Gitu. Mas Billy kurang lebih udah berapa lama nih tahu kelas online kita? Sebenarnya baru tahunya minggu lalu kan. Oh. Minggu lalu, jadi ya karena iklan juga baru minggu lalu, jadi kena iklan akhirnya yaudah kita langsung beli kayak gitu. Oh berarti bukunya juga baru datang? Baru datang minggu lalu. Minggu lalu. Gitu. Udah sempat dibaca? Udah full. Bermanfaat nggak sih? Sangat bermanfaat. Wow, terima kasih. Mudah nggak sih? Maksudnya ini kan buku ini emang benar-benar kita buat, Bu Linda buat benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi yang emang juga sama ya, trial errornya panjang, dramanya panjang gitu. Nah, Mas Billy dengan ada buku ini kan tadi bilang kebantu, dari sisinya ownernya kebantu. Nah, dari sisi pengaplikasiannya ke pegawai gimana nih? Oke, sebenarnya kalau buat dari dalam bukunya, jadi sebenarnya materi banyak yang kita dapat baru, dan ada beberapa yang kita adjust juga kan, kayak oh ternyata yang kita punya udah bener nih di buku ini. Jadi itu kan jadi divalidasi. Ya, besok kan Kalinda dengan sekian banyak cabang, jadi kayak ini kayaknya udah bener deh kayak gitu. Ya ada beberapa yang kita jadiin benchmark, kayaknya nih udah bener, ya udah kita pertahanin. Jalanin itu. Terus kira-kira yang sama tapi agak beda ya kita adjust juga gitu. Habis itu untuk lebih ke pegawai itu ya kita terapin juga, jadi SOP yang sekiranya kemarin kita urutannya salah atau memang ada yang kurang, ya udah kita kasih tahu sesuai dengan isi buku ini kayak gitu. Jadi dari penerimaan, dari nyuci, terus kita kan lebih lemahnya sekarang tuh lebih di satuan. Jadi di sini ternyata ada 25 cara. 25 cara ya buat satuannya. Ya karena itu bakal bantu naikin omsetnya Mas Billy gitu. Jadi karena kan tadi aku bilang juga kita satuannya memang baru bed coveran aja. Sebenarnya memang
banyak request yang bisa ini. Sebenarnya kita tuh bisa, cuman kayaknya takut kurang ya, pede. kurang pede. Iya, Akhirnya setelah ada iya. buku ini kayaknya pede deh mau apa aja bisa kayak gitu. Jadi Oke. ya kurang lebih dari satuannya sih alhamdulillah kita kebantu banget lah kayak gitu. Jadi materi-materi yang kayak oh ini caranya tinggal gini aja. Jadi memang kemarin tuh kita pengen ngerjain cuman ternyata stepnya ada yang salah, ada ini. Jadi kayak contohnya sepatu tuh kita pernah hampir malah ganti ya, kayaknya ganti. Jadi ada sepatu yang dia tuh buat snow gitu. Jadi kan agak tebel-tebel, Yes. warnanya putih. Yes. Kita gosoknya pakai kayak bahannya nggak sesuai. Abis itu sepatunya yang tadinya putih full jadi kuning. Jadi kayak gitu. Residunya itu. Kayaknya gitu. Habis itu mau kita tarik pakai tisu juga udah nggak kebantu. Bisa. Akhirnya Bisa mau sebenarnya diulang, tinggal diulang. oh gitu. Iya, pakaiin air panas, stand mumi dia. Angkat tuh. Oh, oke. boleh. Akhirnya mau nggak mau ya kita ganti rugi. kayak Berapa ganti ruginya tuh? Gitu. Sekitar 500-an. Lumayan, 500.000 ganti rugi sepatu ya. Iya. Tapi kayak ya gitu. mudah-mudahan dengan investasi buku ini Iya. jadi lebih tahu ya Betul. apa yang harus disiapin.